dari jurusan matematika ya, UPT Pasir Pengarayan. Jadi Pak, 2 hari yang lalu anak-anak kita ini datang ke sini untuk observasi dalam rangka pembelajaran mereka mata kuliahnya unsur-unsur pendidikan dan permasalahan pendidikan di sekolah Bapak Ibu mungkin. Jadi alamatnya kepada kepala sekolah. Jadi yang akan diobservasi adalah kepala sekolah. Tentu kalau tentang unsur-unsur pendidikan mungkin tidak Bapak semuanya, mungkin ada menyangkut dengan Bu Dina tentang peserta didik, dengan saya tentang pembelajaran, mungkin dengan Bapak tentang ya. Jadi kemarin sudah dimulai, cuma saya belum terima. Sepertinya mereka membuat kita seperti soal ujian PNS, gitu. Jadi wawancara itu kan ada dasarnya. Menurut pengetahuan kami seperti ini, bagaimana menurut Bapak Ibu di sekolah kan gitu wawancara ya Pak. Jadi sudah saya susun dengan mereka yang akan mereka tanyakan kepada kita sekitar pembelajaran tentang unsur-unsur pendidikan yang ada di sekolah kita, gitu Pak. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan biar mereka tidak salah di-share kepada Bu Lina selaku kesiswaan. Sudah tepatlah ini dipertanyakan. Kepada saya juga sudah, mungkin kepada Bapak belum gitu ya. Ada Bapak ini baru masuk. Ini baru masuk apa ya? Berapa malam ngirimnya ini? Jadi kita kan tidak ingin hasil yang dari sini itu nanti tidak bagus di fakultas mereka. Mereka ada pula kegiatan apa? PS, semester. Jadi hari ini baru anak-anak kita ini datang untuk mewawancarai kita. Tentu kalau bekerja sama kita kan tak menolak, gitu kan? Karena anak kita juga siapa mau nikah? Pak, Bu, perkenalkan nama saya Deki, alumni dari SMA Negeri 2 Rambah. 2 Rambah. Ibu Indra. Perkenalkan Pak, Bu, nama saya Sini Sekondari, alumni dari SMA 1. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Juniati, alumni dari SMA Negeri 2 Anak. Padanya waktu itu Pak Norman. Namanya Bu Wisama. Abang iparnya perempuan itu masih. Nama Munir Elmi SPD dan Pak Muhammad SPD. Alumni dari Madrasah Alia Al-Nurullah. Itulah. Mana nak? Sulawesi Yang ke sini. Ikut siapa ke sini? Ikut orang tua. Orang tua di sini. Pindah ke sini orang tuanya. Orang tuanya kerja di mana? Bapaknya masih kerja di Sulawesi. Oh gitu, mama. Orang tua dari sini asli. Dari Rambah. Di mana di Pasir? Di DWSKPD. SKPD. Di sini. Cowok. Tuh yang lagi apa tuh? Fotografer itu dari mana? Wawancara. Bagaimana pemberian Bapak Ibu terkait unsur-unsur pendidikan permasalahan pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Nih, Pak izin Pak ya. Ya, Yang pertama Pak, bagaimana secara singkat mengenai SMA Negeri 1 Temusai? nah secara singkat nanti ada juga itu di dalam apa urutan yang profil sekolah ada. Apakah sarana dan prasarana sekolahnya sudah cukup memadai serta bagaimana pendaya gunaannya menunjang keberlangsungan prasarana dan pelayanan sekolah ini? Kalau sarana prasarana untuk pelajaran matematika itu cukup. Kalau yang lain, Kalau yang lainnya kayak ruang labor untuk anak matematika kan nggak ada matematik labornya. Kita ini khusus matematik atau seluruhnya? Keseluruhan. Pak. Keseluruhan berarti. Sehingga sekolah. Oh, kira tadi masalah matematika ya. Karena jurusan matematika. Kalau pelajaran lain macam fisika ibu nih labornya nggak ada. Belum. Labor kita baru ada labor biologi, labor fisika, kimia belum ada. Yang paling penting itu labor kimia, dia khusus. Sekarang ini gabung semua situ. Di SMA nggak ada labor IPA, tapi labor fisika, kimia, biologi. Tambah lagi labor komputer, bahasa. Catat itu nanti perumahan. Labor kita yang ada cuma labor biologi. Ada yang menanya, ada yang mencatat. Masalah sarana. Ini ada di mungkin. Dengar. Dengar karena. Yang kedua Pak, sistem yang sedang berjalan di sekolah selama ini pada sistem administrasi maupun akademis, apakah masih menggunakan sistem manual atau sudah
komputerisasi. komputerisasi. Karena pembelajaran kita juga sekarang komputerisasi. Tidak mau kita harus ikut. Iya. Oke. Yang digawa. Berapa jumlah guru maupun staf yang honorer maupun PNS? Serta berapa jumlah peserta didik di sekolah ini dan berapa gelombang penerimaan siswa baru setiap tahunnya, Pak? Tidak ada data administrasi. Oh. Bagaimana tata cara rekrutmen dan pembinaan pegawai sekolah ini demi kemajuan sekolah? Rekrutmen Pemda punya, Oh, benar. pemerintah punya, nggak bisa kita jawab kan. Ah, iya. Tapi kalau yang untuk honorer itu memang pengangkatan honor komite itu setelah dia mengabdi sekian tahun di sekolah. Depan dulu, kalau sekarang nggak bisa lagi karena memang tak ada penerimaan honorer. Langsung. Tak lagi dan sekarang. Udah dipotong. Apalagi Udah kemarin. pagi jam itu nggak perlu ditanyakan, nggak tahu baru tanyakan. Hanya kemarin mengarahkan kalian kan, kalau pertanyaan kalian itu semuanya di Google udah ada. Apa tugas kepala sekolah, Itu dia apa tuh. pengertian kurikulum, kan udah ada semua di Google itu. Nah, nggak Nggak perlu perlu dipertanyakan. observasi kan? Yang diobservasi itu pelaksanaan. Pelaksanaannya bagaimana? Dia ngurus. Data Itu ada teorinya, prakteknya di sekolah gimana ya Pak? Jadi kemarin itu ditanyainnya, tolong definisi kurikulum itu apa Bunda? Kami belum tahu. Kalau belum tahu nggak usah partisipasi, nggak bilang. Itu soal orang masuk PNS kayak gitu ya. Soal ujian. seolah-olah menguji jalan Iya, itu bisa dicari. Cuma kalau di sini bisa kita ceritakan ya Pak. Jadi kalau kita di sini kami tidak sama waktu ibu ini ada wakil bukan separuh kepala sekolah dan Ya, siapa dulu yang Sekolah program atau target apa saja yang telah Bapak laksanakan? target belum ada dapat terlaksana karena memang terkendala kena COVID. Baru pindah sini 2018, dulu 19 kita udah COVID. Jalan ada tempat jadi. Ya, namanya Pak. Apa yang mendasari SMA Negeri 1 Tambusai menjadi sekolah adiwiyata dan bagaimana sekolah agar aktif dalam mengatasi masalah lingkungan agar terus menjadi sekolah adiwiyata? Itu ada yang bagaimana susah dulu mereka ini karena zaman beliau-beliau ini yang non-stop dulu. Baru 3 tahun Pak di sini. Jadi adiwiyata ini sudah lama. Bapak Ibu sudah lama. Bikinan di mata. Apakah lingkungan sekolah maupun sekitar telah mampu menjadi lingkungan yang baik untuk kegiatan pendidikan? Sejauh yang kita ketahui sudah memang sudah Berhasil. lokasi. Kalau nggak bisa jadi adiwiyata. Iya. Ada ujinya. Nah, iya. Adiwiyata itu susah mendapatnya. Untuk Riau aja entah berat entah bukan cuma yang tingkat nasional. Baru satu. Rohul satu ini. Iya. Tuh. Oh, hanya satu sekolah adiwiyata di Rohol, SMA 1 Tambusai. nggak tahu? SMA 1 apa? Merambah nggak bisa karena mau lokasinya. Kita tuanya kena Masih lokasi. Kemudian lagi proses udah sampai provinsi ya. Bu Yuli di situ kan? Iya, Bu. Menurut Bapak, apa kiranya tantangan yang akan dihadapi oleh sekolah di masa yang akan datang dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tantangan itu? Tantangan di masa depan tentang sekolah. Iya. Iya. Sekolah harus beradaptasi dengan ide-ide ataupun program-program pemerintah. Kita harus menyesuaikan diri. Kalau sekarang sudah milenial, orang serba IT, mau tidak mau kita harus persiap juga anak kita untuk IT. Sekolah juga harus siap dengan IT. Zaman. Bukan itu ya, kalau tidak ketinggalan. Kan produk-produk kita juga ketinggalan jadi. Nah, sekarang program kita untuk kedepannya kita buatkan khusus ada program baru namanya pembelajaran bahasa Inggris. Karena itu sebagai penunjang utama setiap semester itu kita kirim paling tidak 20 orang ke Harau Kampung Inggris. Tujuan kita ke depannya mereka bisa aktif di bahasa Inggris. Dia pintar matematika, pintar bahasa Inggris kan.
sekolah. Alhamdulillah baru 3 orang dan mungkin Februari nanti ada 23 orang lagi yang kita berangkat. Transferansi. Mengejar tupel secara nasional. Jadi target kita anak nanti 5 tahun ke depan kuliahnya bukan di Indonesia lagi, bukan di Iya. Ya, lanjut. Dari Suramadu, kecamatan dari SMA 1 Bangkinang, udah di Unpri, mau ngambil ke Amerika hukum, anaknya bahasa Inggris. Kalau peringkat puncak dari Unpri SH. Makanya itu dukung sekali, bagus banget, karena saya merasa bagaimana sakitnya. Tapi bukan yang utama, dia penunjang utama. Nah, yang utama tetap basi-basi yang ada di kita ini pelajarannya. Nanti fisika, kimia, psikologi segala macam penunjangnya bahasa Inggris. Oke, ada lagi? Yes. Kurikulum di SMA Negeri 1 Tambusai. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana sih Bu tata cara pelaksanaan kurikulum 2013 ini? Tata caranya, pelaksanaan kurikulum 2013 itu harus seimbang antara hard skill dengan soft skill yang mengarah mulai dari standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Jadi semuanya itu mengacu, semua mata pelajaran di kurikulum 2013 itu mengacu kepada penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, dan penilaian sikap. Itu tata caranya. Memang tentang Ada 3. Iya, ada 3 penilaian di kurikulum 2013 yang ditekankan. Penilaian tentang sikap, spiritual dan sosial, tentang pengetahuan, dan tentang pengetahuan keterampilan. Ada 3 tata caranya dalam K13. Lanjut yang kedua Bu. Iya. Apakah kurikulum 2013 sejalan dengan visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 1 Tambusai? Iya, tentu saja sesuai nak. Karena kurikulum kami itu di SMA Negeri 1 Tambusai sudah disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi Riau, di mana situ visi SMA Negeri 1 Tambusai itu adalah unggul dalam iptek. Imtak, udah tahu kan, budaya dan seni. Nah, kemudian berbudaya lingkungan hidup sehat dalam mencapai era Indonesia Emas tahun 2045. Jadi dalam kurikulum 2013 itu tadi kan ada pengetahuan, ada sikap dan keterampilan. Berarti visi kita unggul dalam imtak itu, itulah dia dalam sikapnya diterapkan, penilaian sikap. Kemudian dalam iptek itulah pengetahuan. Kemudian berbudaya lingkungan hidup sehat dan unggul dalam seni, itulah dia keterampilan. Nah, jadi sejalan antara visi dengan Misi. kurikulum yang telah dilaksanakan. Yang ketiga Bu, apakah sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum 2013 telah tersedia lengkap? Kalau lengkap belum, seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah. Kalau untuk sarana seperti untuk keterampilan itu kami SMA Negeri 1 Tambusai belum punya gudang atau aula untuk mempertunjukkan atau tempat latihan untuk keterampilan, apa itu keterampilan seni, keterampilan olahraga, itu belum ada kita punya. Kita masih di alam terbuka. Kemudian labor. Kalau di SMA labornya kan tidak boleh gabung, fisika, biologi, kimia. Sementara labor yang ada labor biologi. Sementara ibu kita fisika dan kimia itu di dalam kelas saja mengadakan prakteknya. Nah, jadi belum lengkap. Gitu juga sarana untuk bahasa Inggris, kan ada listeningnya. Nah, kemudian harus ada itu labor bahasa, kita juga belum punya. Cuma kita membawa alat gurunya ke dalam kelas apabila mereka harus mempelajari listening gitu. iPod yang namanya kan. Jadi alatnya tuh udah ada gitu ya? Ada, cuma labornya belum ada. Sekolah seperti fisika itu semua media itu sudah pada umumnya 40% sudah ada, dibawa ke dalam kelas, labornya nggak ada. Fisika gitu juga. Nah, jadi bawalah zatnya ke dalam kelas oleh guru yang bersangkutan. Jadi sarana belum memadai. Cuma pembelajaran tetap terus berlanjut. Nah, diusahakan semaksimal mungkin oleh guru mata pelajaran. Itu tidak ada alasan labor tidak lengkap sehingga pembelajaran tidak jalan, tidak bisa seperti itu. Itulah usaha maksimal dari guru mata pelajarannya. Nah, bisa mengimbangi sekolah lain. Nah, mereka juga harus tahu apa nama alat praktek itu apa gitu. Nah, mana yang kelas, ukur, mana yang namanya leher angsa, misalnya di kimia gitu ya. Nah, mana yang termometer. Semuanya ada termometer lengkap. Cuma labornya yang belum ada.
Yang keempat, Bu, apakah ada perbedaan metode cara mengajar antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum 2013 ini? Oh iya. Oke, kalau sebelumnya kurikulumnya di KTSP ya, nah. Iya. Di KTSP itu masih banyak guru kita memakai metode konvensional. Artinya ceramah melulu. iya. Jadi siswa itu dianggap seperti gelas, gurunya seperti cerek. Iya. Ya, dituangkanlah air ke dalam gelas, melimpah-melimpah, tidak tahu menau, pokoknya kita berceramah. Pada kurikulum 2013 itu model pembelajarannya harus berpusat kepada siswa. Model pembelajaran itu banyak sekali dan tidak ada yang salah. Semuanya bagus. Setiap model pembelajaran punya kelebihan, punya kekurangan. Cuma untuk K13 dianjurkan oleh pemerintah kita memakai project based learning, kemudian discovery learning, kemudian ada yang namanya satu lagi problem based learning. Bermulai dari masalah siswa menyelesaikan, kemudian siswa yang menemukannya, itu penemuan. Kemudian ada proyek siswa harus menyelesaikan sesuatu sesuai dengan model pembelajaran. Jadi model itu banyak. Boleh tidak kita pakai model penemuan dari penemu-penemu yang sudah diberi nama, yang ternama. Bunda bisa memakai model pembelajaran Bunda, boleh. Cuma harus berpusat kepada siswa, tidak lagi berceramah kita kepada siswa. Jadi ada pembelajaran kooperatif. Nah, itulah dia. Kan banyak model pembelajaran kooperatif. Boleh bebas guru memakai apa saja. Boleh tidak dari orang yang ternama. Boleh punya kita sendiri, kita pakai metodenya dan modelnya. Pokoknya intinya berpusat kepada siswa. Nah, itu bedanya dengan KTSP. Lanjutnya, Bu. Iya. Apa saja kendala atau masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan kurikulum 2013 pada proses pengajaran, pembuatan RPP maupun penilaian? Tetap nilai. Kalau dalam pembuatan RPP itu tidak ada masalah. Apakah RPP-nya mau 1 lembar, RPP-nya mau 4 lembar, itu tidak ada masalah ya. Yang agak rumit adalah penilaian. Karena penilaiannya kan ada 3 tadi ya. Kalau penilaian pengetahuan itu bisa secara lisan, secara tulisan, bisa secara penugasan. Kalau sikap ini agak sulit karena sikap itu banyak yang harus dinilai ya. Ada penilaian antar teman, ada penilaian terhadap diri mereka sendiri, ada yang melalui observasi. Jadi saking banyaknya yang harus dinilai itu, disitulah datangnya kerumitan. Cuma di SMA 1 Tambusai itu kami cuma memilih yang menonjol ke atas itu nilainya A, sikap tadi, yang menonjol ke bawah itu C. Berarti yang sedang-sedang saja itu B. Nah, itu cara kami mengatasinya. Nah, memang rumitnya di penilaian sikap. Kalau di penilaian tugas pengetahuan tidak ada masalah. Di keterampilan juga tidak ada masalah karena punya rubrik masing-masing kan. Jadi di rubrik itulah kita agak macetnya begitu penilaian tadi kan, karena guru harus membuat rubriknya banyak rubriknya. Kalau Anda ingin tahu nanti bisa minta ke Bunda seperti apa rubrik penilaian sikap itu. Rubrik penilaian keterampilan ada ya. Itu di K13. Di penilaian sikap. Ditambahkan kalau untuk gurunya mengalami kesulitan, kita laksanakan workshop. Ya. Ya, minimal 1 kali dalam 1 semester kita workshop di sekolah ini. Apa kendala yang ditemui guru, kita workshopkan. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, model-model pembelajaran apa saja yang telah diterapkan oleh guru-guru di sekolah dan bagaimana hasilnya? Sudah Ibu udah jawab tadi sebelumnya kan, pertanyaannya kan ada 3 model pembelajaran yang dianjurkan, sama metodenya juga sama. Pokoknya problemnya insya Allah tidak ada, tinggal guru memilih mana yang cocok dengan materinya. Semuanya bagus, model itu sama, hasilnya bagus kok, sudah dicobakan. Cuma kita tinggal memilih mana yang cocok dengan materi kita saat itu. Boleh memakai apa saja, tidak ada yang salah. Menurut Bunda, apakah murid-murid dapat memahami kurikulum yang dijalankan di pandemi saat ini? Oh iya, pandemi itu kita ada 2 metode pembelajaran ya, ada secara daring, ada secara daring. Kalau daring itu kan kita berjarak jauh dengan siswa. Jadi memang sulit mereka untuk mencerna apa yang kita sampaikan melalui jarak jauh. Anak-anak kan dulu juga jadi siswa. Sedangkan bertatap muka saja kita sulit kita memahaminya. Apalagi jarak jauh. Menunjukkan bagaimana itu susah jarak jauh. Apalagi penilaian sikap. Sikap ini tidak bisa didaringkan. Nah, karakter itu harus kita bertatap muka memberikan contoh. Jadi selama pelaksanaan di pandemi ini, boleh dilihat SMA 1 Tambusai terkenal dengan disiplinnya mulai dari kehadiran, rambut, pakaian. Sekarang coba lihat,
rambut mereka dicat, rambut mereka panjang. Kenapa? Karena orang tua mereka di rumah tidak mampu untuk membina anaknya seperti anak sekolah. Kalau kita di sekolah kan punya aturan, jadi anak tuh bisa mematuhi aturan, kan gitu kan? Jadi kalau sekarang sudah tatap muka terbatas, itu kami banyak memperbaiki karakter yang tidak bagus selama mereka daring. Nah, jadi lebih bagus tatap muka walaupun terbatas daripada kita mengadakan pembelajaran secara daring. Karena kesulitannya tadi di karakter atau penilaian sikap. Kami tidak bisa memantau karena mereka 24 jam dengan orang tua mereka. Nah, gitu. Kalau dengan kita waktu daring itu melalui Telegram atau melalui Google Classroom, melalui Google Meet, itu memang mereka ada di rumah. Setelah itu kita kan tidak tahu, ya kan? Nah, kadang-kadang mereka jam pelajaran mereka masih tidur. Nah, itu. Jadi memang kalau penerimaan itu lebih bagus pembelajaran tatap muka daripada pembelajaran daring yang dianjurkan oleh pemerintah kan karena COVID itu. Sehingga sekarang keluarlah peraturan harus tatap muka terbatas, PMT namanya. 50% hadir, 50% tidak berganti-ganti. Itu pun tidak maksimal. Karena mereka lebih banyak juga di rumah, 50% di rumah, 50% di sekolah. Hari ini rambutnya pendek, besok datang rambutnya panjang lagi gitu. Mau ke sekolah jadi Iya, baju yang biasanya harus masuk ke dalam sekarang karena sudah terbiasa di rumah keluar. Sepatu karena mereka pakai sandal. Alasannya tidak beli sepatu selama 2 tahun ini karena belajarnya di rumah. Karena masuk akal, tapi itulah alasan mereka. Ada berapa mata pelajaran setiap jurusan dan berapa jam proses belajar mengajar berlangsung, serta bagaimana proses PBM yang dilakukan pada masa pandemi saat ini? Kalau mata pelajarannya nanti bisa difotokan atau benda sebutkan ya. Mata pelajaran itu setiap kelas ada 3 kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Kelompok A itu wajib seluruhnya, apakah dia jurusan IPA atau IPS, apa itu yang termasuk kelompok A, agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika umum, dan sejarah Indonesia. Itu wajib, apakah dia IPA atau IPS, wajib dia mempelajari itu. Kemudian ada yang namanya wajib B, ini juga sama, cuma tergolong kepada wajib B. Apa yang wajib B? Ada 4 mata pelajaran. Ada penjas orkes, ada PKWU, pendidikan kewirausahaan. Kemudian ada seni budaya dan ada muatan lokal. Muatan lokal kita di sini budaya Melayu Riau sesuai dengan lingkungan kita berada di daerah Melayu. Gitu. Jadi budaya Melayu Riau, apakah itu adat istiadatnya, apakah itu kulinernya, apakah itu pakaiannya, nah semuanya ada di BMR. Dan kita sudah memakai buku yang diterbitkan oleh pembina budaya Melayu Riau, Bapak Kalis Mirsal dari Provinsi Riau. Bukunya sudah ada. Kemudian ada kelompok C, namanya kelompok peminatan. Inilah beda antara IPA dengan IPS. Kelompok IPA akan mempelajari materi intinya atau mata pelajaran intinya seperti matematika, peminatan. Kemudian biologi, fisika, kimia. Kemudian untuk IPS tentu sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi. Kemudian ada namanya pelajaran lintas minat. Di kelas 10 itu ada 2 lintas minat, bahasa Arab dengan sastra Inggris. Kemudian di kelas 11 jurusan IPA-nya adalah sosiologi, lintas minatnya. Lintas minat itu maksudnya mata pelajaran selain mata pelajaran kelompok C mereka tadi. Jadi anak IPA mengambil jurusan IPS, diambilnya sosiologi. Anak IPS mengambil jurusan selain mata pelajaran IPS, diambil mereka lah sastra Inggris. Nah, itulah di kelas 11, 12 sama lintas minatnya. Jadi lintas minat itu adalah mata pelajaran selain mata pelajaran kelompok C mereka. Jadi IPA harus mengambil IPS, IPS harus mengambil IPA gitu. Dan juga boleh mengambil yang bahasa, makanya pilih sastra Inggris. Itu kan jurusan bahasa. Pokoknya tidak mata pelajaran inti mereka. Itu yang dikatakan dengan lintas minat. Nah, itulah mata pelajaran yang mereka pelajari saat ini. Apa pesan ibu gitu untuk siswa-siswinya agar lebih giat lagi dalam belajar gitu Bu? Ya, kita harus bersaing dengan dunia lain. Kita harus punya moto kenapa orang bisa kita tidak. Kemudian kita harus punya cita-cita dalam kehidupan. Yang membawa kita berhasil adalah disiplin. Orang cerdas belum tentu berhasil, tapi orang disiplin pasti berhasil. Disiplin itu dari segala bidang. Itu yang sering kami sampaikan kepada siswa. Jadi berawal dari disiplin itulah kesuksesan itu ada. Sudah? Oke. Kan siswa-siswi masih menjalankan tata tertib 5S seperti
salam, sopan, Senyum. Sapa. sapa. Oke, pertama Ibu perkenalkan diri Ibu dulu ya. Nama saya Lina Marni SPD. Kebetulan Ibu di sini dipercayakan sebagai wakil kesiswaan, berarti yang mengurus siswa seluruhnya ya, termasuk kegiatannya. Kemudian Ibu mengajar mata pelajaran fisika. Oke. Tadi pertanyaannya adalah bahwa apakah siswa masih menjalankan 5S ya? 5S itu adalah senyum, ya, salam, sopan, santun, ya kan? Sapa ya. Nah, pada umumnya peserta didik kita memang kita sudah didik dari gerbang ya, khususnya di masa pandemi. Itu guru piket kita sudah menunggu di depan gerbang itu ada 2 orang piket, bahkan bisa jadi lebih, yang menunggu untuk nanti mengetes suhu tubuhnya, apakah mereka bisa menjalankan pelajaran tatap muka atau tidak ya. Apabila suhunya itu di bawah dari 36 derajat berarti silakan masuk ya. Dengan dari depan gerbang itu mereka sudah menjalankan yang 5S. Nah, kemudian sampai di kelas juga nanti siswa sudah menunggu guru di sana ya, disiapkan sebelum pelajaran mulai ya kan, mengucapkan salam ya. Bahkan ada juga di kelas itu nanti mereka sudah menunggu gurunya di depan kelas, bersalaman dulu sebelum masuk. Nah, pada umumnya sudah menjalankan ya 99% barangkali ya sudah menjalankan 5S ini ya. Selanjutnya, apakah kendala yang dialami oleh sekolah ini dalam menegakkan kedisiplinan pada para murid? Ya, untuk menerapkan kedisiplinan tentunya tidak semudah ya. Bercerita tentang disiplin seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi, bahwa ya orang disiplin itu pasti dia akan sukses. Tapi orang pintar belum tentu. Kenapa? Ya, karena kunci kesuksesan itu bukan nilai rapornya yang tinggi, tapi yang pertama itu adalah jujur dulu ya. Yang kedua disiplin, yang ketiga kerja keras. Nilai rapor itu ada di urutan nomor 32. Nah, itu urutannya. Jadi kendalanya tentunya ini terkait kepada pribadi daripada peserta didik itu masing-masing. Kenapa? Karena kita berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Yang otomatis keluarganya yang memang sudah disiplin dari rumah, otomatis anaknya juga akan disiplin sampai ke sekolah. Tetapi untuk orang tua mungkin yang disibukkan dengan mengurus ekonominya, mungkin tidak sempat menerapkan kedisiplinan. Mungkin anaknya belum bangun, ya orang tuanya sudah berangkat, nanti anaknya sudah tidur, kemudian orang tuanya baru kembali ke rumah. Mungkin ada sekitar 20% ya yang masih susah ya menerapkan yang kedisiplinan ini tadi. Nah, disitulah usaha kami yang mungkin merangkap dengan pertanyaan yang berikutnya, barangkali ini apa usaha untuk menegakkan disiplin ini, bagaimana sistemnya dalam memberikan hukuman ya. Nah, di sini. Jadi kami menghukum peserta didik itu ya berdasarkan azas yang bermanfaat saja. Misalkan sekolah kita ini adalah sekolah adiwiyata nasional ya, bukan mudah untuk meraihnya seperti pertanyaan untuk Pak Kepala Sekolah tadi ya. Dalam kurun waktu 5 tahun baru kami bisa mencapai daripada sekolah adiwiyata tingkat nasional itu. Ya, dimulai dari awal sekolahnya gundul ya, bukan gundul berarti tidak ada rumput ya. Seperti yang Anda lihat saat ini, sekolah ini adalah rindang. Nah, sebelum masa pandemi lebih rindang lagi, sehingga peserta didik itu malas untuk pulang dari sekolah ini. Mungkin Monica juga merasakan hal yang sama karena alumni dari sini ya. Tapi karena masa pandemi kemarin kita potong pohon-pohon yang sudah tinggi itu. Nah, dari situ ya tidak gampang untuk membentuk sebuah sekolah adiwiyata itu. Jadi hukuman yang kami buat adalah yang mendidik saja, yang bermanfaat untuk sekolah. Misalkan kalau umpamanya ada anak yang rambutnya panjang ya, atau sesuai dengan peraturan hari Senin itu pakai kaos kaki warna putih. Kemudian di sekolah kita sudah bermerek semua, dari tali pinggangnya ya sampai pinnya ada, sampai kaos kakinya udah pakai merek SMA Negeri 1 Tambusai. Umpamanya 1 kali dia melanggar, kita masih ingatkan. 2 kali dia melanggar masih tidak kita ingatkan. 3 kali berarti kita sudah berikan sanksinya. Sanksinya seperti yang aku bilang tadi, mendidik. Nah, karena kita sekolah adiwiyata, kita kaitkan di sekolah adiwiyata tentunya kita mengutamakan keanekaragaman hayati di sekolah ini. Kemudian pengolahan sampah. Nah, di situ tadi memungut sampah barangkali yang kami suruh.
Ya, kemudian membawa tanah hitam untuk menambah mungkin kembali tanah hitam yang dalam pot bunga yang banyak di sekolah ini yang sudah berkurang kami tambahkan ke situ. Itu dia. Sudah tambahkan ya untuk menegakkan disiplin itu, sebab pun oleh PPDB itu mereka menandatangani surat perjanjian Ya, betul. bahwa mereka mampu untuk berjanji untuk mematuhi tata tertib sekolah. Sebutlah apa saja tata tertib sekolah, kita bunyikan di situ pakai materai ditandatangani orang tua mereka. Ya, ada Itu tambahan 24 item ada ya. 24 item di Mulai situ dari datang yang sampai mereka pulang. sanggupi. Ya. Mulai datang sekolah sampai pulang sekolah. Jadi kalau tidak sanggup dia untuk mematuhi itu ya Bu Lina, silakan cari sekolah lain, tidak usah sekolah di sini. Ya, kemudian kita tidak langsung satu kali dia buat kesalahan langsung kita hukum, tidak. Nanti umpamanya sudah kita buat teguran seperti itu, sudah kita hukum umpama buat tanah hitam. Tetapi nanti dia masih menjalankan juga ya, melanggar disiplin. Nah, orang tuanya yang akan kami panggil sesuai dengan perjanjian kita pada saat masuk sekolah. PPDB itu ada perjanjian di atas materai. Jadi siapakah yang hadir ke sekolah, orang tuanya yang ada fotonya di surat pernyataan itu, ayahnya atau ibunya di luar itu kami tidak bisa terima. Nah, itu dia sambungan. Abang dapat jalan tidak kami terima itu. Kan ada itu nanti kan, umpamanya siapa nih bermasalah di sekolah nih, nanti panggil orang tua, ya Bu, datang orang tuanya, tapi Kakak menikah. orang tua tetangga yang dipinjam. Jadi nanti kalau mereka sudah panggilan, kami lihat lagi fotonya apakah ini ayahnya atau tidak. Kalau tidak, kami suruh jemput lagi pulang. Biasanya ya banyak kayak gitu. Ya, Nah, sekolah kita tidak bisa seperti itu. seperti itu tidak bisa sekolah kita. Kita tidak mau menerima umpama, Bu, orang tua saya sakit umpama, orang tua saya belum bisa hadir, ya tunggu dulu orang tuanya sehat sampai sehat. Betul-betul orang tuanya. Sedangkan orang tua sendiri yang sudah mendidik belum tentu kan, apalagi dipinjam orang tua tetangga. Baik, selanjutnya, pelanggaran apa saja sering dilakukan oleh peserta didik terkait tata tertib yang berlangsung di sekolah? Dari 24 tata tertib yang ada kita buat untuk siswa itu, yang paling sering dilanggar itu adalah rambut. Ya. Rambut kalau di sini kita buat razia rambut itu 1 kali 2 bulan. Ya, tidak setiap bulan karena tugas kita kan bukan hanya razia rambut sebagai guru ya. Jadi itu yang paling menonjol untuk yang putra. Kemudian celana dipensilkan karena mengikuti zamannya, celana kecil ke bawah, sementara kita masih standar ya. Celananya sesuai dengan aturan pemerintah bahwa itu adalah celana nasional yang seperti itu, ukurannya 18 ya, 18 cm. Tapi nanti ada sekitar 20% juga yang melanggar ini, memensilkan celana, ya kan? Kemudian aturan yang berikutnya tidak memakai kaos kaki barangkali yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, ya kan? Seperti yang aku sampaikan tadi, kita dari Senin sampai Rabu itu kaos kakinya warna putih. Kemudian hari Kamis karena baju pramuka sesuaikan juga dengan uniform pramuka, kita pakai kaos kakinya warna hitam. Hari Jumat putih kembali. Hari Sabtu kita bebas, sepatunya bebas, kaos kakinya bebas. Artinya masih sepatu cat ya, Pak, sepatu sekolah, bukan berarti sepatu artis atau bentuknya tinggi segini, tidak ya. Nah, itu dia. Yang itu Ibu rasa yang sering dilaksanakan. Kalau untuk mereka cabut, Ibu rasa itu hanya sekitar 2% atau 5% cabut itu. Nanti setelah diproses biasanya ya sudah kembali bagus. Ya. Yang kedua tak buat tugas biasanya. Orang Dan buat itu tugas kita ya proses, ada. tidak kita biarkan. Yang pertama prosesnya nanti adalah guru mata pelajarannya. Nah, jika guru mata pelajarannya tidak mampu, nanti naik banding dia ke wali kelasnya. Tidak selesai juga, naik banding dia kepada saya kesiswaan. Tidak mampu juga Ibu selaku kesiswaan, berarti naik ke kepala sekolah. Di kepala sekolah hanya ada 2, ya, hanya ada 2. Tetap sekolah menjalankan disiplin atau cari sekolah tempat pindah gitu, yang bisa mengikuti aturan yang dia mau. Jadi kalau untuk yang lain itu nggak ada ya. Paling untuk segi pakaian, kalau untuk kenakalan, kalau untuk tawuran dan segala macam itu tidak pernah ada selama Ibu jadi kesiswaan di sini. Selanjutnya, bagaimana bentuk dukungan beberapa sekolah dalam UTM? Ya itu udah Ibu jawab tadi kan, sebenarnya hanya terbentuk yang bermanfaat untuk sekolah ya. Membuat bunga kah, makanan hitam kah, itu.
sampah, bersihkan WC. biar bersih WC-nya. Jadi tidak ada hukumannya menampar anak orang, tidak, atau disuruh dia berdiri hormat bendera, tidak ada di sekolah kita. Kita sesuaikan dengan sekolah Adiwiyata tadi. Jadi bisa jadi dia suruh bawa tanah hitam, kemudian bisa jadi dia suruh membersihkan WC, membersihkan lingkungan sekolah, atau membawa bunga, atau membawa pot bunga. Tapi itu tidak paksaan, dia yang mau pilih. Nah, pilih yang mana. Anaknya pemalas dia pilih pot bunga kan, ada uangnya. Yang ada uangnya pilih pot tanah hitam kan. Nah, tinggal lagi. Sumber atau sistem cara mengajar yang sekolah ini terapkan ke anak-anak agar dapat belajar secara efektif. Apakah berjalan lancar atau tidak? Oke, mungkin ini berkaitan dengan pertanyaannya terhadap Ibu Bunda tadi ya. Kalau sumber belajarnya itu kita bisa sumber belajarnya dari buku yang sudah dibelikan ya, yang dananya itu dari bos ya. Sudah berarti anak-anak tidak membeli buku, nanti dipinjamkan setelah habis periodenya 1 tahun naik kelas, berarti buku dikembalikan ke sekolah. Kemudian kita juga mempersiapkan modul, kemudian juga menggunakan internet ya sebagai sumber belajar. Kemudian kalau untuk bagaimana sistem cara mengajarnya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bunda, tidak perlu lagi Ibu jawab ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, organisasi atau ekstrakurikuler seperti apa yang diterapkan di sekolah ini untuk mengembangkan dan memunculkan bakat siswa-siswi di sekolah ini? Oke, di sekolah tentunya sebuah sekolah itu memiliki namanya OSIS ya. Nah, OSIS kita ada berjalan terus, kita lantik terus setiap tahun kita bubarkan ya, regenerasi. Nah, untuk koordinatornya nanti masing-masing seksi itu kita kebetulan ada 9 seksi ya, karena kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin di zamannya Monica hanya ada 8 seksi, dimulai dari seksi ketakwaan sampai dia kreasi dan daya seni ya. Nah, kalau sekarang kita tambah satu lagi multimedia namanya. Jadi apapun kegiatan di sekolah kita ini memang kita share ke dalam multimedia, baik itu di Facebook, YouTube, Instagram dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita mengembangkan ada namanya eskul ya untuk kompetensi dirinya. Nah, itu organisasi mungkin barangkali di Sispala itu termasuk organisasi PMR ya, FIK remaja. Kemudian yang jelas sesuai dengan misi kita tadi, kita 3 tadi. Yang pertama adalah kita unggul di impaknya, kemudian kita unggul di seninya, ya kemudian di lingkungannya, lingkungan sehat. Nah, jadi ada 18 cabang eskul yang terdiri dari seni, kemudian akademik, ya, kemudian olahraga. Ada 3 kita bagiannya ekstrakurikuler itu. Yang olahraganya dimulai dari volleyball, bola kaki, futsal, kemudian takraw, ada bulu tangkis, ada tenis meja, ya pencak silat, taekwondo tidak kita jalankan Bunda. Kemudian kayak olimpiade juga kita jalankan yang 9 bidang studi. Kemudian karya tulis ilmiah ya, yang sekolah kita alhamdulillah sampai ke tingkat nasional. Nah, kemudian penulisan esai ya juga kita sampai tingkat nasional. Jadi tapi kendalanya di masa pandemi kita tidak bisa jalankan ini semua. Masuk kita punya drapen juga ya, drapen kitanya kalau memang ada kegiatan baik dari tingkat kecamatan maupun sampai ke tingkat kabupaten ya biasanya diundang juga kita kan. Tapi karena masa pandemi ini tidak bisa kami melaksanakan eskul ini 100% dari 18 cabang tadi. Hanya beberapa eskul yang mungkin kami anggap seperti pramuka. Nah, kalau pramuka kan kalau umpamanya kita nonaktifkan berarti ada keterputusan estafet, ya kan? Untuk naik tingkat di pramuka itu tentunya. Nah, jadi tidak bisa kami laksanakan semuanya. Mungkin kalau umpamanya ada kegiatan di sekolah, apa yang kami bisa jalankan eskulnya? Contoh kayak kemarin ini ada Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, berarti untuk momen itu kita aktifkan eskul rebanahnya. Jadi dengan mengaktifkan secara bergantian sesuai dengan yang diminta saat itu apa yang dibutuhkan. Nah, itu dia. Ya, kemudian ada paskib. Ya, paskib walaupun sekolah ada banyak di
Kecamatan Tambusai, ya kayak SMA-nya ada 3, ya SMK-nya di Tambusai ada 2, SMA-nya malah 4 ya Bunda, ada yayasan 1 yang Pita. Tapi kalau untuk kegiatan Ya, Utayan satu. ya, ya di Utayan ada 1 lagi. Berarti SMA ada 3, 4, 5 SMA. Tapi biasanya untuk kegiatan pengibaran bendera, kegiatan Hari Besar Nasional itu tetap sekolah kita yang diundang, paskib kita, karena kita aktif. Ya walaupun masa pandemi kita aktifkan juga. Gitu. Selanjutnya, apakah sekolah ini ada penerapan bimbingan dan konseling? Jika ada, apakah seorang guru perlu menguasai konsep bimbingan konseling? Ya. Di sekolah kita nih menerapkan ya bimbingan konseling. Tentunya setiap sekolah itu tidak bisa dia tanpa konseling. Jadi tugasnya kesiswaan itu bisa jadi dibilang bagi 2 loh dengan konseling itu ya. Nah kalau di kesiswaannya mungkin lebih ke ke keadaan siswa, kemudian kasus atau permasalahan yang menonjolnya negatif gitu ya. Tapi kalau di konselingnya itu adalah untuk mencari minat dan bakat siswa ini mau kemana dia, ya prestasinya dia mau kemana gitu. Umpamanya kayak kalau sudah di semester 2 kita sudah mulai itu memanggil ya siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mau kemana. Ya jadi nanti guru konseling lah yang mengarahkan. Kalau memang umpamanya kamu mau ambil kedokteran, bagaimana triknya, bagaimana caranya, bagaimana nilaimu ke depannya. Nah kalau umpamanya kayak yang di jurusan IPS umpamanya mau jadi apa nanti dia, mau jadi polisi umpama atau mau jadi TNI gitu kan, diarahkan lagi. Jadi konseling itu memang berfungsi. Apakah konseling kita menguasai? Ya tentu saja harus menguasai ya. Karena konseling kita memang jurusannya memang di psikologis ya Bunda ya. Jadi walaupun setiap guru itu punya psikologis, tapi konseling itu ya memang harus aktif di sekolah dan itu secara berkala ya, pemanggilan siswa secara berkala sudah diarahkan ya. Jadi yang diususkan ke sana itu bukan hanya mereka yang ada membuat kasus di sekolah, tapi mereka yang ingin mau kemana tujuan dia ke depan gitu. Nah itu untuk konselingnya diprogramkan ke sana. Jadi kalau negatifnya bermasalahnya itu ke kesiswaan Ya. pada umumnya. Ya. Tapi ada juga yang ke Juga yang konseling ke konseling diberikan. yang perlu dibina dia kan. Misal, umpama ada seorang siswa yang mungkin dia punya rahasia pribadi yang dia tidak bisa ceritakan terhadap guru lain. Tetapi kalau di konseling, seorang konseling itu memang dia harus mengunci, ya, mengunci. Jangankan guru lain, kami pun selaku tangan kanannya kepala sekolah, saya selaku kesiswaan, ya otomatis kesiswaan itu adalah siswa itu kan milik ibu gitu kan. Nah itu ibu juga tidak berhak tahu kalau memang itu dia pribadi sifatnya. Jadi memang harus dikunci setelah dia tahu. Bimbingan konseling itu yang tahu. Itu saja yang tahu rahasianya. siswa. Kalau itu menyangkut pribadi seseorang, kadang-kadang kan ada kita temui anak ini mungkin yang keluarganya broken home gitu kan, atau anak ini yang sudah ada melaksanakan penyimpangan sosial barangkali kan, tapi kita masih bisa bantu dia untuk sekolah dengan catatan dia mau berubah. Jadi guru konselingnya saja yang tahu, kami tidak tahu, kepala sekolah apalagi tidak tahu. Nah, itulah dia kegunaannya konseling juga sebuah Memang sekolah. dirahasiakan oleh guru betul bimbingan ya. konseling itu. Apa rahasia anak sampai Karena ke di begitu, usia kami tidak tahu. di usia tingkat SLTA ini, apalagi di kelas 11 itu adalah puncak kita mencari jati diri kita. Di situ kita merasa, mungkin adik-adik merasakan pada saat di kelas 11 atau di kelas 2 itu, disitulah mungkin mengenal lawan jenisnya, dia mau jadi apa, ya kan? Jati diri Yang sendiri. tadinya dia bagus dari kelas 1 atau dari SD dia bagus sampai di kelas 11 SMA, kelas 2 dia berubah. Atau yang tadinya dia nggak bagus bisa berubah di kelas 11. Disitulah kita mencari jati diri kita. Jadi ada orang yang memang dari keluarganya itu disiplinnya bagus, otomatis dia akan terbawa disiplin. Ada yang tidak, agak bebas, yang itu tadi yang mungkin sampai terjerumus, entah sampai dia memakai narkoba atau dia berbuat Yang belum sepantasnya yang belum dilakukannya. sepantasnya dia lakukan, seperti hubungan suami istri atau umpamanya dia berpacarannya berlebihan, yang seperti ini ada terjadi. Cuman itu kalau dia mau berubah, berjanji dengan pihak sekolah, ya konseling itu cuma yang tahu, kita pun tidak tahu. Nah,
itulah konseling itu tugasnya seorang konseling. Aib orang harus dia simpan rapi-rapi. Bu Rasa Ada lagi. itu ya. Ini kan Bu, kan setiap tahun itu kan pasti ada kan penerimaan siswa Oh, iya. gitu kan Bu. Pertanyaan Pak Sekolah tadi ya. Oke. Kebetulan kita memasang target untuk sekolah kita ini, satu kelas itu adalah satu rombel, satu kelas ya, 36 siswa yang kita buat. Tapi kita tidak menutup harus 36 itu. Memang kelas kita yang ada cuma ada 6 kelas, jadi kami sudah membuat tiga kelas untuk jurusan IPA, 3 kelas untuk jurusan IPS. Nah, kalau umpamanya kami tampung saja, siapa saja yang mau masuk ke sini, kami tampung sesuai rayonnya, nanti kami seleksi. Jadi penerimaan kami itu paling banyak dia 219 orang. Ada syarat atau tesnya gitu Bu? Ada, ya syaratnya tentunya yang pertama kami lihat adalah nilai rapornya. Nah, kemudian prestasi dia, baik di akademik maupun di non akademik. Nah, nanti kalau untuk pembagian kelasnya kita udah umpamanya kayak yang berprestasi di akademik, umpamanya ada 10 orang, ya kita bagi untuk 6 kelas itu, kita ratakan, tidak ada kita buat kelas yang istimewa gitu. Nah, atau dia di non akademik di olahraga kita bagi juga, tidak ada kelas akselerasi ya, tidak ada kelas itu. Jadi kita menerima siapapun yang mau mendaftar ke sekolah ini kami terima, ya sesuai dengan zona. Bahkan di luar zona juga kami terima. Nah, bagi mereka yang berprestasi kami ambil masuk ke sekolah, bagi yang tidak berprestasi berarti tentunya ya tidak ada alasan kami untuk menerima mereka di sekolah ini. Jadi sekolah yang karena kita sudah bagi-bagi zona, boleh kita mengambil dari luar boleh, tapi catatan dengan peserta didik yang mendaftar itu adalah orang yang berprestasi berdasarkan presentasi yang ditetapkan Ya. oleh PMU. Jadi sesuaikan dengan presentasinya. Yang diutamakan adalah yang jalur zonasinya. Kebetulan kita ada 5 desa jalur zonasi kita. Ada lagi Bu. Kan kelasnya kan banyak kan Bu, mata pelajaran juga banyak. Ya. Itu otomatis gurunya itu kan ada gitu, kayak misalnya BMR gitu Bu. Apakah ada guru BMR gitu, ada yang mengajar ke matematika gitu, ada yang apakah matematika itu mengajar ke BMR gitu, ngambil 2 bidang studi. Kebetulan kalau untuk sebuah sekolah itu ya yang diutamakan adalah guru itu kalau dia sudah sertifikasi itu harus mengajarnya 24 jam ya. Kemudian kita utamakan dulu yang guru yang sertifikasinya bidang studinya apa gitu kan. Kemudian kalau umpamanya misal tadi guru BMR ya, dia mengajar umpamanya di kelas 10 masih kurang jamnya, ya dia kita berikan juga jam mata pelajaran lain yang sesuai dengan keahliannya. Kan ada itu aturan-aturannya, kayak ibu fisika, kalau jam saya kurang saya boleh mengajar PKWU. Nah kayak gitu. Mungkin pertanyaan ini lebih pas dengan bunda kita, silakan bunda. Iya, memang ada. Sepertinya kemarin itu BMR itu kan belum ada lulusan sarjana tentang BMR. Jadi kita manfaatkan seperti guru biologi Ibu Diana di sini, dia ada skillnya tentang budaya Melayu Riau itu ya. Nah, kita berikan kepada dia mata pelajarannya. Seperti juga PKWU itu cocoknya kan orang ekonomi. Nah, guru tamatan untuk PKWU kewirausahaan kan belum ada di sekolah kita. Kita manfaatkan guru mata pelajaran lain, tapi dia paham tentang PKWU itu sendiri gitu. Jadi sampai sekarang ini kita sudah punya guru BMR budaya Melayu Riau itu Bapak Awis Alkorni. Memang dia tamatan sarjana humaniora tentang budaya Melayu Riau dari Lancang Kuning ya. Nah, jadi kita sudah punya guru BMR itu sendiri. Nanti diberikan kepada guru lain yang juga berkompeten tentang itu, yang tahu tentang adat istiadat budaya Melayu Riau, Bapak M. Yasir.
Bapak Zulman itu Datuk Adat di sini. Jadi kan itu bisa mereka bersinergi, bekerja, bertanya gitu ya kalau mereka kurang paham. Jadi memang sudah ada satu sarjana humaniora di sekolah kita, Bapak Awis Alkoni, tamatan dari Pulau Kuning. Baru satu. Kalau dapat 2 gurunya hendaknya, karena 18 kelas kali 2 jam, 36 jam dia mengajar. Kan tak sanggup. Jadi Bapak itu 24 jam, yang kelas 11 dan 12. Kan 12 kelas itu. Nah, yang 12 jam lagi kepada guru lain yang berkompeten juga di situ yang tahu tentang budaya Melayu Riau. Nah, begitu kan. Jadi ada juga guru lain, guru ekonomi mengajar PKWU ada, karena tidak ada guru yang spesialis PKWU. Nah, gitu. Boleh yang serumput. Serumput istilahnya. boleh. Serumput dan dia punya kompetensi di situ. Seperti Dia guru paham. PKN. Guru PKN kita cuma 1. Sementara kelas kita 18 kali 2 jam 36. Kurang mungkin Bapak tuh ngajar sendiri. Dibantu oleh guru sejarah. Boleh karena mereka serumput. Nah. Jadi tidak ada kendala selama ini untuk sertifikasi, tidak ada masalah selama ini tentang jam pelajarannya ya. Pembagian jam belajar insya Allah itu agak rata gitu. Paling banyak 27 jam guru kita mengajar. Di bawah itu ada 24 jam, ada 21 jam gitu. Itulah dia pembagian jam pelajaran. Untuk Ibu Rina yang terakhir, Iya, boleh. sama kayak Bunda tadi kan pesan gitu untuk siswanya gitu. Untuk siswa. Ya. Pesan Ibu untuk siswa itu adalah mari dari awal ya kita tanamkan kepada diri kita, mungkin sama saja dengan Bunda tadi ya, karena kita kalau ingin sukses seperti Ibu sampaikan di awal tadi, yang pertama itu adalah kejujuran ya. Setiap kita diberikan sebuah tugas oleh seseorang, kita tidak pandang itu dengan materi, tetapi kejujuran kita lah dulu, rasa tanggung jawab kita. Nah, mari kita tanamkan pada diri kita disiplin dalam hal apa saja. Yang jelas disiplin adalah kunci keberhasilan kita. Kemudian mari kita kembali sesuaikan dengan budaya kita Indonesia ini, walaupun beraneka ragam agama, suku dan bangsanya ya kan, tetapi kita tetap bersatu ya, kita tetap bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Apapun agama kita, yang jelas ya kita masih berada di bawah payungnya Indonesia ya, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bersatu. Kemudian kita jalankanlah akidah kita, akhlak kita sesuai dengan akidah kita masing-masing ya, tanpa kita mengganggu ya toleransi beragama. Kemudian kita terapkan lagi yang 5S tadi ya. Salam, sopan, santun, senyum, ya sapa. Nah, mungkin berawal dari ini ya, maka akan bertambahlah keakraban, silaturahmi di antara kita. Jadi kuncinya adalah ya jalankanlah kehidupan kita ini dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan apa adanya sesuai dengan kodrat kita ya. Kemudian kita harus selalu bersyukur kepada yang sudah menciptakan kita ya. Tanpa kita bersyukur, ingat bahwa apabila kamu mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan melipat gandakan, menambah nikmatnya kepada kita. Jika kita memungkirinya, ingat bahwa azabnya adalah sangat pedih. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Satu lagi ya, tambahan dari Bunda, untuk SMA 1 Tembusai dalam Adiwiyata itu ada motonya, mari kita sama-sama bekerja dan bekerja sama, maju bersama, hebat semua. Ya, itu yang harus kita capai. Jadi kita ikhlas bekerja, jangan bekerja ya apa adanya, jangan ada apanya. Ya, Jangan yang ada, menjilat-jilat karena ada gitu. apa-apanya. Apa adanya kita kerjakan apa adanya, jangan ada apanya itu apanya. Sehingga berhasillah kita. Kemudian satu lagi mungkin dari saya, mungkin adik-adik nanti akan jadi guru gitu ya. Jadilah guru itu disiplin, yang pertama. Yang kedua, janganlah pernah menjadi guru itu pendendam ya. Nah, kemudian dalam menilai juga demikian. Acuan dalam menilai itu ada 2 ya. Objektif kita, kalau memang kita bantu satu ya bantu semuanya. Nah, mungkin jadi guru nanti seperti itu, umpama kayak ini ada 5 orang, karena kita mungkin sudah ada dasar umpamanya si A, mungkin hubungan kita dengan dia tidak bagus, dengan keluarganya tidak bagus, ada unsur-unsur X gitu ya, kita buatlah nanti nilainya tidak kita tambah, mungkin kawannya ditambah 2,
Kalau ditambah 3 karena dia anak orang kaya umpamanya, ya atau orang tuanya perhatian dengan kita, setiap kita umpamanya ulang tahun kita diberi hadiah. Nah sementara si A dengan si B tadi ujiannya sama, sikapnya hampir sama gitu, tetapi terjadi perbedaan. Tolong itu tidak boleh dilakukan selaku kita sebagai guru. Objektif saja kita menilai. Kalau memang kita bantu satu, semuanya dibantu satu. Jadi tidak ada unsur pendendam dengan diri kita selaku guru. Jangan kita ada dendam. Mungkin rasa itu memang susah kita buang memang, ya. Tapi bertambahnya usia kita, nanti adik-adik akan merasakan itu. Jadi jangan pernah ada unsur ek dalam menilai seorang anak. Nilailah dia, ya. Sedikit dia berbuat berarti ada nilainya. Jangan langsung memvonis dia sudah mengerjakan tugas umpamanya kayak matematika. Mungkin kalau dibilang matematika ini mana yang lebih sulit dari fisika? Mungkin matematika lebih sulit. Ya, kalau orang tidak bisa matematika, fisikanya tidak bisa. Ya kan? Mamanya kan di dalam mengerjakan soal kita punya langkah-langkah. Nah, nanti kalau dia buat diketahui, kan udah ada nilainya. Ditanya udah ada nilainya, langsung jangan lihat hasil akhirnya salah. Kita bilang langsung, itu tidak boleh. Hargailah sampai di mana dia berbuat. Bisa kasih 80, Ya. ya, 100 gitu. Jadi ingat itu. Jangan nanti apa namanya istilahnya guru matematika kami killer gitu ya kan. Killer. Gitu. Memang guru Ya. matematika itu kan ditakuti siswa. Ya, kita juga. Ya. Ya. Dan kita orang IPA memang harus tegas, nggak bisa, ya. Karena kita ilmunya pasti. Kalau A ya A, nggak bisa A itu berubah jadi B, ya kan? Jadi jadilah nanti Alhamdulillah proses yang dibuat siswa tadi mungkin hanya orang negatif 10 dia 10 kan biasa kita terkilap. Cuma dalam matematika itu sangat berarti negatif positif itu Tolong kan jadi guru walaupun hanya seperti satu itu. garis gitu ya. Nah, itu harus diingat itu jadi nak. paling tidak dapat nilai 90 Pernah kan? nggak merasakan Salah baris. gurunya tidak menghargai tugasnya? Apa rasanya? Ya belajar kita dari itu. Jangan langsung memvonis orang dapat 0 gitu. Ada dihargai. Sedikit dia menulis berarti ada nilainya sedikit. Kita pun hargai siswa itu. Dia pun akan berusaha membuat sebaik mungkin. Biar yang terakhir salah, cuma ada proses yang dibuatnya. Jadi jadilah guru fisik, guru matematika yang menyenangkan. Ada harga daripada kerja siswa itu. Ada loh yang lari takut ya berjumpa dengan matematika dengan fisika. Carinya sekolah. Nah, tidak akan ada sekolah dari SD sampai perguruan tinggi tanpa matematika. Tidak akan ada. Harus ada matematika. Iya kan? Karena matematika itu internasional ukurannya. Dan satu lagi Bu Lina udah. Kita memang guru mata pelajaran matematika, tapi di samping itu kita adalah guru BK sebenarnya. Nah, jangan cepat memberikan masalah anak itu kasih ke wali kelas, anak ini kasih ke kesiswaan. Bukan, kita dulu yang menjadi guru BK. Kita panggil anak itu baik-baik. Apa sebabnya tidak membuat? Apa alasan tidak membuat? Jadi kita guru BK sebenarnya, ya. Baru kita guru mata pelajaran. Kalau kita hanya guru mata pelajaran, tidak pernah menjadi guru BK, jangan harap anak akan dihargai oleh siswa kita. Karena tidak ada sangkut paut artinya dengan kita. Dengan kata-kata kita mungkin yang kasar ucapan kita, yang lembut ucapan kita itu mungkin yang menyentuh hatinya. Untuk itu. Walaupun kita ingat dia dengan kita. Tapi tidak pernah kita membeka anak selaku guru mata pelajaran dengan harap kita akan dihargai. Tidak ada tersangkut hatinya dengan kita. Tidak kenal dia ingat dengan tidak ingat dia. Jadi di saat dia jengkel dengan kita, di saat itulah nanti dia akan ingat dengan kita siapa kita. Jadi kita guru matematika ada masalah, kasih guru wali kelas langsung, kasih langsung kesiswaan. Itu kita bukan guru sebenarnya. Kita tidak hanya mentransfer ilmu matematika, tetapi kita mendidik mereka dari yang baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik. Itulah yang dikatakan Daring ya, Bu. guru. Daring ini bisa mereka 100 nilainya. Tapi tak tahu karena si Google menjawab. Apalagi matematika. Faktor dari X kuadrat tambah 4X tambah 6 keluar itu langsung. Coba uji mereka. Di depan dari mana datangnya faktor itu mereka tak tahu. Jadi kita bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi memantapkan karakter mereka menjadi manusia yang manusiawi. Itulah kerja kita guru sebenarnya. Transfer ilmu melalui Google bisa. Oke, itu mungkin terakhir dari Bunda. Karena mau jadi guru besok kan? Udah, itu saja. Tutup. Sampai buka. Tutup. Yang muka yang situ. Dalam observasi kami mengucapkan terima kasih banyak.
Nah, ada kepedesannya sama kami.